Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Rohnya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-18 dengan seri 1301, kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab 1 Samuel yang merupakan kitab ke-9 pada perjanjian lama dari Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. 1 Samuel. Kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan? Israel yang berjuang untuk hidup membutuhkan seorang pemimpin. Bukan oleh karena kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Kitab 1 Samuel 2 ayat 9-10. Tidak ada negara, tidak ada organisasi, tidak ada keluarga, tidak ada kepemimpinan yang besar. Tetapi bagaimana Anda memperolehnya? Israel dipaksa menanyakan pertanyaan demikian semasa krisis, masa lakukan atau mati. 3 lelaki bangkit menuju kekuasaan tertinggi, Samuel, Saul, dan Daud. Ketiganya menarik, figur berkuasa yang memerintah dengan kekaguman dan kehormatan. Berdua, Samuel dan Daud, menciptakan kepemimpinan yang sangat berhasil. Yang lainnya, Saul, memiliki awal yang menjanjikan tetapi berakhir dengan kefatalan. Berjuang untuk bertahan hidup. Israel telah berjuang untuk bertahan hidup. Bangsa Filistin yang beremigrasi ke wilayah itu mungkin bersamaan waktunya ketika Israel melarikan diri dari Mesir. Sekarang dari kota-kota dekat pantai Mediterania, secara bertahap mereka mendesak lebih dalam ke pegunungan Israel. Mereka memiliki senjata handal, kereta berkuda. Meskipun populasi mereka lebih sedikit pada Israel, namun nyatanya mereka terorganisasi dengan baik. Israel tidak memiliki pusat administrasi maupun tentara reguler. Suatu konfederasi longgar atas 12 suku, Israel saling memanggil untuk bala bantuan hanya dalam keadaan darurat saja. Para pemimpin yang terinspirasi secara berkala, hakim-hakim, mengambil tugas pertahanan militer hanya jika dibutuhkan saja. Bangsa itu melakukan cara demikian selama lebih dari 100 tahun lamanya, dan suku-suku itu terlihat terlalu independen untuk berubah. Tetapi Filistin kini menekan mereka. Suatu krisis kepemimpinan, sebuah krisis pengujian atas keberadaan Israel telah terbangun. Mengapa dimulai dengan Hana? Secara mengejutkan, kisah 1 Samuel dibuka tidak dengan suatu pertempuran atau bahkan tidak dengan krisis kepemimpinan, tetapi dengan suatu masalah keluarga yang sangat pribadi. Dua istri yang saling cemburu dengan sengit telah lama berselisih. Satu mengejek yang lainnya karena kemandulannya. Hana, perempuan mandul itu, berpaling kepada Tuhan dalam keputusasaan, berdoa dan berjanji akan mendedikasikan seseorang ke anak kepadanya. Hasilnya adalah seorang anak yang diberi nama Samuel. Hana memegang janjinya kepada Tuhan dan Samuel tumbuh menjadi pemimpin terbesar Israel yang pernah dikenal. Dia memiliki 3 peran sekaligus. Dia melayani sebagai nabi yang dapat memahami keinginan Tuhan, sebagai imam yang memimpin ibadah umat Israel, dan sebagai pemimpin militer. Dia memilih di bawah tuntunan Tuhan. 2 raja pertama Israel. Kepribadian kuat Samuel mendasari keseluruhan isi kitab 1 Samuel, meskipun dia resmi pensiun pada akhir pasal 15. Mengapa kitab 1 Samuel dimulai dengan Hana? Pergumulan Hana dalam skala kecil adalah masalah orang Israel pada umumnya. Keputusasaannya memaksa dia menoleh kepada Tuhan, dan hasilnya adalah anaknya Samuel yang melayani di tempat ibadah ketimbang mengikuti jejak ayahnya yang menjadi seorang petani. Kisah Hana menunjukkan bahwa kesakitan yang sangat pedih dapat mendatangkan janji yang besar jika kesakitan itu mengarahkan Anda kepada Tuhan. Orang Israel yang akan segera mengalami lebih banyak permasalahan di dalam sejarahnya memerlukan contoh seperti Hana. Tuhan memilih para pemimpinnya. Kisah Hana juga mengingatkan kita bahwa para pemimpin Tuhan tentunya tidak datang melalui kanal peraturan. Biasanya anak-anak laknat Eli seharusnya bisa ditugaskan dalam kepemimpinan bangsa, tetapi Tuhan tidak menghendaki mereka. Malahan, dia memberkati seorang perempuan yang berpaling kepadanya di dalam pergumulan, dan dia memberkati putranya sepanjang anak itu percaya padanya untuk pertolongan.
Tuhan memilih seorang pemimpin untuk menyesuaikan dirinya, seorang pemimpin yang mendengarkan kepadanya. Tuhan berfirman, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kitab 1 Samuel 2 ayat 30. Samuel tidak pernah melupakan pelajaran itu. Dia menahbiskan Saul sebagai raja pertama, dan kemudian ketika Saul gagal menghormati Tuhan, dia mencopot otoritasnya. Melampaui beberapa calon menarik lainnya, Samuel memilih Daud, seorang gembala muda, menggantikan Saul. Di bawah Daud, Israel bertransformasi menjadi bangsa yang kaya, kerajaan yang aman. Apakah semuanya terjadi karena Daud memiliki kualitas kepemimpinan alami? Kitab 1 Samuel memberi pandangan berbeda. Keberhasilan Daud karena Tuhan memilihnya untuk pekerjaan itu, dan karena Daud patuh kepada arahan Tuhan. Kepemimpinan terbaik utamanya milik Tuhan. Bagaimana membaca kitab 1 Samuel? Beberapa kisah dari kitab 1 Samuel, Daud dan Goliat sebagai contoh adalah petualang-petualang besar. Tetapi Anda harus membacanya lebih daripada kepuasan. Lihatlah kepada karakter yang diperlukan bagi kepemimpinan. Samuel dan Daud adalah pemimpin besar. Saul di sisi lain merupakan suatu kegagalan yang menyedihkan. Mereka ini memimpin Israel dalam suatu masa genting, masa berdarah. Israel telah didominasi oleh sebuah kekuasaan asing, dan sebagian disebabkan oleh telah merubah sistem pemerintahannya ke dalam sebuah monarki. Perubahan dalam berbagai institusi pemerintahan ini bersamaan dengan tensi kesukuan membentuk latar belakang kitab 1 Samuel ini. Sebuah komentar bagus dapat membantu penjelasannya, tetapi Anda dapat memperoleh lebih banyak lagi untuk Anda sendiri dengan bertanya 3 buah pertanyaan. Apakah masalah-masalah penting yang dihadapi Israel? Kepemimpinan yang bagaimana yang mereka butuhkan? Bagaimana ketiga pemimpin ini dan sejumlah tokoh kecil lainnya merespon kebutuhan-kebutuhan itu? Salam. Saya Andi Parman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang telah mensponsori perjalanan dan akomodasi saya ke Bali untuk syuting beberapa konten sekaligus. Terima kasih. Dari Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Pulau Bali, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.